Momen kocak Raja Nainggolan di Indonesia. Persib Bandung layangkan banding jelang lawan Persija Jakarta. Pelatih PSM Makassar semprot wasit di ruang konpres. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Persib Bandung resmi melayangkan banding atas putusan Komite Disiplin atau Komdis PSSI terkait larangan kehadiran penonton saat menjamu Persija Jakarta yang akan digelar Sabtu akhir pekan nanti. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat PBB Andang Ruhia menegaskan nota banding bernomor 05-PBB-3-2024 diajukan karena timnya merasa keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI. Kendati belum mendapatkan balasan, Andang memastikan Persib Bandung akan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, terutama yang terkait persiapan pertandingan kandang melawan Persija. Tujuannya adalah agar laga pekan ke-28 Liga 1 musim ini berjalan aman, nyaman, dan lancar. Sebelumnya, Komdis PSSI melayangkan sanksi kepada Persib agar pertandingan melawan Persija digelar tanpa penonton. Maung Bandung dihukum karena gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa 27 Februari lalu. Dalam surat yang dikeluarkan Komisi Disiplin, Persib telah melanggar Kode Disiplin PSSI 2023 karena terjadi kerusuhan dan penganiayaan di luar perimeter stadion yang dilakukan oleh supporter pasca pertandingan. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup. Pemain Bayangkara FC asal Belgia Raja Nainggolan mengaku menikmati waktunya di Indonesia saat ini. Raja Nainggolan sempat membagikan momen dirinya membonceng Hargianto saat akan pergi ke latihan Bayangkara FC beberapa waktu yang lalu. Keduanya menggunakan motor metik untuk mencapai tempat tujuan. Raja merekam momen tersebut sambil penuh canda bersama Hargianto. Menurut ex-AS Roma itu adalah salah satu usaha dia hidup seperti orang Indonesia pada umumnya. Raja mengakui dirinya bisa saja menggunakan mobil selama di Bayangkara FC. Namun menurutnya tidak membuat perbedaan dari sebelum ia berkarir di Indonesia. Pemain berdarah Batak tersebut kini bertekad membawa Bayangkara FC lolos dari jeratan zona degradasi. Gelandang PSS Sleman Wahyudi Hambisi dianggap melakukan aksi tak terpuji dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 di Stadion GBT pada hari Minggu kemarin. Hal ini sangat terlihat dalam tayangan ulang pertandingan. Hambisi terlihat menendang kepala Bruno Moreira ketika sedang terkapar di lapangan. Ketika bola mengarah ke kepala Bruno, saat itulah Hambisi menendang kepala pemain asal Brazil tersebut. Menanggapi kejadian ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi pun berharap Wahyudi Hambisi mendapatkan sanksi berat setelah terlihat melakukan aksi brutal saat melawan Persebaya Surabaya di Liga 1. Menariknya lagi, usut punya usut ini bukan kali pertama bagi pemain bernomor punggung 33 itu melakukan aksi brutal. Wahyudi Hambisi juga pernah melakukan tindakan parah di stadion yang sama sekitar 5 tahun yang lalu. Insiden itu muncul setelah gelandang asing Robertino Pugliara melakukan dribble di sisi sayap kanan. Secara brutal, Wahyudi Hambisi melakukan tackle horor dengan menjepit kaki pemain asal Argentina itu di menit ke-15. Hal itu pun langsung membuat Robertino menggerang kesakitan dan ditanduk keluar. Atas insiden tidak terpuji yang baru saja terjadi, Sekjen PSSI kemudian meminta seluruh pemain untuk mengusung rasa saling menghormati sesama di lapangan. Sebab menurutnya kejadian demikian bukan pertama kalinya terjadi di sepak bola tanah air. Dalam duel di Stadion Manahan Solo pada Senin 4 Maret malam hari, Persis Solo sukses mengamankan 3 poin di kandang setelah menang tipis atas PSM dengan skor 1-0. Kemenangan ini terasa cukup istimewa bagi Laskar Sambernyawa. Sebab Persis Solo harus berjuang hanya dengan 10 pemain sejak paruh babak pertama karena Muhammad Riyandi mendapatkan kartu merah dari wasit Sance Lawita. Persis Solo pun langsung tampil menggebrak sejak menit pertama. Beberapa alur serangan dari area sayap dilancarkan Laskar Sambernyawa untuk menembus barisan pertahanan PSM Makassar yang cukup kokoh. Sebaliknya, meskipun unggul jumlah pemain, skuad asuhan Bernardo Tavares malah kesulitan mengontrol pertandingan. Mereka juga menghadapi kebuntuan untuk menciptakan peluang di area pertahanan tuan rumah. Anak asuh Bernardo Tavares sebetulnya sudah mengupayakan berbagai cara untuk memecah kebuntuan. Serangan demi serangan dilancarkan Juku Eja tapi semuanya belum membuahkan hasil. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skuad asuhan Milomir Saslija sukses mempertahankan keunggulan 1-0 atas Juku Eja.
PSM Makassar dipermalukan Persis Solo 0-1 dengan 10 pemain. Menariknya, Bernardo Tavares menyoroti kinerja wasit Sanche Lawita yang bertugas pada laga ini. Menurutnya, wasit terlalu membiarkan pemain lawan menghabiskan waktu. Waktu tambahan pada akhir babak pertama juga dinilai terlalu singkat. Bahkan salah satu momen menarik dari sesi konpres PSM Makassar ini ialah sebuah potongan video yang ditayangkan oleh Tavares di meja. Momen ini menggambarkan detik-detik pelanggaran yang seharusnya membuahkan penalti untuk skuad Juku Eja. Menurut pelatih asal Portugal itu, kekalahan timnya pada laga ini tak hanya disebabkan karena kesalahan-kesalahan para pemain, tetapi juga kepemimpinan wasit. Andai saja pelanggaran ini berbuah penalti, hasil pertandingan pun akan berbeda. Selain mengenai hasil pertandingan, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pun meluapkan seluruh isi hatinya soal kondisi para pemain, yang mana sudah tak menerima gaji hingga 3 bulan lamanya, yakni seusai laga melawan Persis Solo pada pekan ke-27 dari Liga 1 musim ini. Tavares memang terlihat cukup emosional ketika menyampaikan pernyataan tersebut. Setelah mengakhiri komentarnya, pelatih berusia 43 tahun itu pun menggebrak meja hingga mengejutkan awak media. Timnas U23 Indonesia bakal tampil di Piala Asia U23 2024 pada bulan April mendatang. Karena tidak masuk kalender FIFA, proses pemanggilan pemain pun sempat muncul masalah. Beberapa tim Liga 1 2023-2024 dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepaskan pemainnya. Bahkan untuk meredam bola panas ini, PSSI menghapus regulasi pemain U23 di Liga. Jika beberapa pelatih menentang, sikap berbeda ditunjukkan oleh pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Ia mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia, termasuk bomber andalan Ramadan Sananta. Dalam penjelasan, Milomir Seslija menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan terkait siapa saja pemain yang siap bertanding. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki oleh Persis.